Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Adik-adikku, sobat kecil pendengar dan pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, gimana kabar Anda semuanya? Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, adik-adik. Ya, yang kalau seandainya kita hitung nikmat tersebut, kita tidak akan mampu menghitungnya. Ya, meskipun kita berkumpul semuanya, ya, ayah kita, ibu kita, teman-teman kita, mungkin guru-guru kita untuk saat itu semuanya berkumpul menghitung dengan alat-alat yang canggih, ini saya tidak akan bisa. Ya. Salah satu contohnya saja pertemuan kemarin kita bahas betapa besarnya nikmat mata yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita bisa melihat, menatap alam semesta, ya. Dan alhamdulillah juga adik-adikku barakallahu fikum, pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bertemu, belajar bersama, ya. Insya Allah Kak Abulas dan kakaknya ada di sini siap untuk menemani kalian semuanya beraktivitas di rumah, ya. Ayah, bunda, dan para pemirsa dan pendengar suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas Anda semuanya, aktivitas kita diberkahi dan dicatat pahala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di hari yang sangat mulia ini, di hari Jumat. Sekarang kalau nggak salah adik-adik tanggal berapa ya adik-adik? Ya, Dzulqa'dahnya. Kalau nggak salah sekarang tanggal 24 Dzulqa'dah. Berarti adik-adik sebentar lagi akan datang satu bulan yang sangat mulia. Satu bulan yang dinanti-nantikan umat Islam. Bahkan seluruh dunia adik-adik, ya. Bulan apakah itu? Dzulhijjah. Jadi para saudara-saudara kita dari berbagai macam belahan dunia, ya, mereka akan bersama-sama melaksanakan ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sudah ada sejak zamannya siapa ya? Nabi Muhammad, Nabi Ismail, atau Nabi Ibrahim? Haji adik-adik, yang itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Berarti sudah berapa tahun, Kak? Wah, kalau menghitung-hitung Kak Abulis juga nggak tahu berapa tahun, ya. Ya, banyak tahun lah intinya seperti itu adik-adik, ya. Karena Nabi Ibrahim itu punya anak namanya Ishak dan Ismail. Kemudian punya keturunan-keturunan Nabi Yakub, ada Yusuf, dan seterusnya. Kalau Nabi Ismail punya keturunan-keturunan sampai Nabi Muhammad, ya, seperti itu. Jadi mungkin banyak generasi, ya, banyak generasi, ya, yang itu haji terus ada sampai sekarang, dan mudah-mudahan tetap sampai nanti hari kiamat adik-adik, ya, dikerjakan oleh kaum muslimin. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, tapi pada kesempatan hari ini kita nggak membahas tentang Dzulhijjah adik-adik, ya. Insya Allah pekan depan atau mungkin kapan lah gitu, ya. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, yang kedua kalinya tak lupa juga di hari yang sangat mulia ini, di hari Jumat, kita juga, ya, tidak lupa untuk bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kita sering menyebut beliau, ya. Tatkala kita cinta kepada seseorang, kita sering menyebut namanya, sering menyebutkan kebaikan-kebaikannya, dan bahkan ingin sekali bertemu dengannya. Rindu kalau berpisah lama kita adik-adik, ya. Coba kalau kita berpisah lama dengan ibu kita, dengan ayah kita, kangen apa enggak adik-adik? Kangen lah, Kak, masa sama ayah dan ibu kita enggak kangen, ya? Karena kita sayang. Nah, bagaimana kalau seandainya kita mengaku cinta kepada Rasulullah, ya? Berarti kita juga sering bersolawat kepadanya.
dan rindu ingin bertemu dengan beliau manusia yang paling mulia. Ya, yang kita mungkin tidak bisa melihat manusia yang lebih mulia daripada beliau di muka bumi ini. Ya, bahkan di akhir zaman ini adik-adik mungkin nggak ada yang bisa meniru 100% sama persis dengan beliau. Ya, maka dari itu kita perbanyak membaca sholawat. Mudah-mudahan nanti kita akan dipertemukan dengan beliau, diberi kesempatan untuk minum apa adik-adik ya? Minum air telaganya, telaga Al-Kautsar, yang dikatakan bahwasanya barang siapa yang bisa minum maka tidak akan haus selama-lamanya. Ya. Dan nanti ketika dia bisa minum berarti nanti insya Allah akan masuk dalam surga adik-adik. Ya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita ya, Kak Abu Ilyas, adik-adik yang ada di rumah, ya, para pemirsa dimanapun Anda berada, dan para pendengar juga, ya, jangan bosan-bosan untuk mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Terutama adik-adik, tatkala disebut nama Nabi kita, jangan menjadi orang yang bakhil. Bakhil itu apa sih? Ayo, ada yang tahu bakhil? Bakhil itu kikir, betul. Kikir, orangnya pelit. Kalau kita dibilangin, kamu anak pelit, kamu anak kikir, kamu anak bakhil, marah apa enggak coba? Wah, enggak seneng. Masa aku dibilangin pelit? Masa aku dibilangin kikir? Ya. Jadi kalau kita ya tidak mau dikatakan bakhil, tidak mau dikatakan kikir, maka tatkala mendengar nama Nabi kita disebut, jangan lupa ucapkan apa? Sholawat sallallahu alaihi wasallam. Ya, terutama di hari Jumat ini adik-adik ya. Karena hari Jumat kita disunahkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Meskipun gak harus sholawatan loh ya adik-adik. Nanti ada acara Kak Ilyas, ayo kita ngadakan acara sholawatan, memperbanyak sholawat gitu ya. Ya enggak. Karena para sahabat pada zaman dahulu nggak pernah melaksanakan seperti itu adik-adik ya. Jadi tatkala kita membaca sholawat, ya sudah cukup kita baca sendiri. Ya. Kenapa? Emangnya nggak boleh ya Kak Ilyas kalau kita ngadakan seperti itu? Adik-adikku barakallahu fikum. Namanya ibadah itu harus terpenuhi dua syaratnya. Yang pertama dia harus ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah mencontoh siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya nggak meniru, nggak mencontoh, nggak meneladani Rasulullah, bagaimana ibadahnya akan diterima? Orang sholat maghrib aslinya berapa coba adik-adik? Berapa rakaat sholat maghrib? 3 rakaat. Tapi orang tersebut nambahi jadi 4 rakaat. Sengaja. Wah, biar pahalanya tambah banyak dah. Tak tambah jadikan 4 rakaat. Boleh apa enggak? Ya enggak boleh. Atau malah diringkas. Wah, capek. Habis olahraga sore tadi, habis sepedaan, habis sepak bola, sholat maghrib 3 rakaat, sudah 2 rakaat saja. Biar enggak capek misalnya gitu. Boleh adik-adik sah sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena tidak mencontoh siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Demikian juga adik-adik. Tatkala kita mau bersolawat, ya, kita tinggal mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Jadi nggak usah mengadakan pertemuan, perkumpulan banyak orang, kemudian kita baca salawat bareng-bareng, salawat ini, itu, dan lain sebagainya. Ayo kita baca 100 kali, ayo kita baca 1000 kali, ayo kita baca 1.000.000 kali, misalnya gitu ya. Ya nggak usah. Kenapa? Karena mereka, para sahabat, para tabi'in tidak pernah melakukan seperti itu. Dan mereka adalah murid-muridnya Rasulullah. Ya, kalau seandainya itu baik dan kalau seandainya itu termasuk ajaran Rasulullah, maka mereka para sahabat sudah mencontohkan terlebih dahulu. Dan mereka tidak mengerjakan dan mereka tidak melakukannya. Itu menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak disyariatkan. Ya, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Nah, kita perbanyak mengucapkan sholawat, terutama dari hari Jumat. Ya adik-adik ya.
Gampang kan? Hanya sallallahu alaihi wasallam. Atau sama seperti kalau kita membaca sholawat ketika pas sholat, adik-adik ya. Nah, adik-adikku barakallahu fikum. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan mempelajari tentang salah satu perkara, salah satu masalah yang sangat penting sekali. Ya, salah satu masalah yang sangat pokok. Kalau seandainya masalah itu tidak ada pada diri seseorang, maka orang tersebut tidak akan masuk ke dalam surga. Wah, berarti besar Kak, berarti penting Kak. Iya adik-adik. Ya, tentang apa itu? Tentang rukun iman. Apa adik-adik? Rukun iman. Arkanul iman. Rukun iman. Rukun itu apa sih? Ayo, siapa yang tahu rukun itu apa? Rukun itu adalah pokok dasarnya, ya, pondasi utama, ya, itu iman. Kalau iman, apa ya iman itu ya? Iman itu keyakinan adik-adik, keyakinan yang ada di dalam hati kita, ya. Kita harus meyakini, kita akui, kita yakini. Namanya kita harus beriman. Kita beriman kepada Allah, berarti kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagainya. Ya. Siap adik-adik? Insya Allah. Ya. Nah, insya Allah kita akan belajar tentang rukun iman. Ya. Rukun iman, tapi ya nggak semuanya adik-adik, mungkin ya satu saja kayaknya nanti. Karena waktunya terbatas dan banyak. Kalau sampai 6, iya 6 ya adik-adik rukun iman itu. Ya, kalau seandainya semuanya kita bahas di hari ini ya mungkin sekilas semuanya. Ya. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, tentang rukun iman. Ya, berarti rukun iman itu hal-hal pokok-pokok yang harus ada pada seorang mukmin. Orang itu dikatakan beriman apabila dia meyakini 6 perkara tadi. Kok tadi Kak? Emang sudah pernah disebut Kak? Rukun iman ada berapa adik-adik? Iman kepada apa? Rukun iman ada 6. Ya kan? Iman kepada Allah, betul. Iman kepada malaikatnya. Iman kepada kitab-kitabnya. Iman kepada Rasul, yang keempat, yang kelima rukun iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada takdir. Tuh, emangnya di Al-Quran ada ya Kak? Tentang iman itu ada, misalnya disebutkan rukun iman ada 6. Ada di Al-Quran? Kalau bunyi Qurannya ya nggak ada adik-adik. Ya kalian cari dari Al-Fatihah sampai Anas nggak ada menyebutkan rukun iman ada 6. Misalnya gitu. Arkanul Islami sittatun. Misalnya gitu ya nggak ada. Kok sittatun? Betul ya? Oh iya. Sittatun 6 ya adik-adik ya. Wahidun, isnani, salasah, arba'ah, khamsah, sittatun. Betul adik-adik. Nah, rukun iman ada 6 itu dijelaskan oleh Jibril alaihissalam adik-adik. Kalian pernah dengar apa enggak? Malaikat Jibril itu menampakkan dirinya tapi wujud manusia. Malaikat adik-adik. Malaikat menampakkan wujudnya tapi dengan bukan wujud asli adik-adik. Tapi dengan wujud manusia. Nyamar jadi manusia. Loh, apa mereka para sahabat enggak takut? Yang enggak adik-adik ya. Dikisahkan ya, dikisahkan oleh khalifah yang kedua, Khulafaur Rasyidin yang kedua, siapa adik-adik? Yang pertama Abu Bakar, betul. Yang kedua Umar. Khalifah yang kedua Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkisah adik-adik, suatu saat tatkala kami sedang berada bersama Rasulullah
Jadi Rasulullah, para sahabatnya berada di samping-sampingnya, sedang belajar mungkin ya. Tiba-tiba datang seseorang yang berambut sangat hitam. Bajunya putih, bersih. Dan orang tersebut tidak ada bekas-bekas orang yang dari jauh sekali. Enggak. Karena pada zaman dahulu adik-adik, kalau orang itu datang dari tempat yang jauh, otomatis dia mungkin berdebu, berkeringat, atau mungkin rambutnya acak-acakan, bajunya pun juga demikian. Kenapa? Karena mereka kalau mengadakan perjalanan jauh harus naik onta, atau jalan kaki, atau naik kuda. Panas. Enggak seperti sekarang. Kalau seperti sekarang misalnya kita dari Surabaya, dari sini ke Surabaya, dari sini seger, sampai sana pun juga masih seger. Bisa. Mobilnya pakai mobil yang AC, ada AC-nya, kemudian nanti sampai sana turun, udah, nggak ada kelihatan bekas-bekas kita, dari jauh nggak ada. Kalau zaman dahulu, beda sekali adik-adik. Nah, akan tetapi adik-adik, meskipun demikian, orang-orang di situ nggak ada yang kenal. Kalau mereka nggak kenal, berarti bukan orang Madinah. Ya. Bukan tetangga-tetangganya para sahabat. Ya. Orang tersebut, ya ternyata malaikat Jibril tadi ya menampakkan wujudnya dengan wujud manusia. Loh, kok bisa, Kak? Bisa, karena Allah Maha Kuasa. Ya, Allah Maha Kuasa. Dan itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Tiba-tiba datang, mendekat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala mendekat, lututnya ditempelkan dengan lututnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tangannya di atas pahanya dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku, ajarilah aku tentang itu iman. Kemudian Rasulullah mengatakan, al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairi wa syarrihi. Kemudian tiba-tiba orang tersebut yang bertanya tadi mengatakan, sodakta, engkau benar. Nah, para sahabat heran adik-adik ya. Para sahabat heran, wong dia yang tanya, kok dia membenarkan? Ya. Iya apa enggak? Kalau kita misalnya belajar di kelas, ada santrinya yang tanya, Ustadz, Ustadzah misalnya gitu. Ini katanya begini-begini. Beritanya apa betul? Betul. Oh iya betul Ustadz, gini-gini dan seterusnya. Wah, itu ya mungkin ngetes ya kalau kita di kelas. Ya. Tapi mereka, para sahabat itu pun juga, heran. Ini orang bertanya tapi kok juga membenarkan. Ya. Ternyata datangnya malaikat Jibril di situ menemui Rasulullah yang sedang bersama para sahabatnya itu datang untuk mengajari mereka semuanya apa itu rukun iman. Nah, itu sepenggalnya adik-adik ya, sepenggal kisah itu hadisnya panjang sekali. Ya, hadisnya panjang. Kita penggal itu saja ya. Kalau kalian pengen baca hadisnya itu yang panjang, semuanya mungkin kalian bisa dibaca di buku, mungkin buku-buku hadis yang ini, yang mungkin yang banyak ya. Arba'in Nawawi. Nah, Arba'in Nawawi hadis nomor 1 kalau nggak salah adik-adik ya. Ya, betul Pak. Salah nomor 1 apa nomor 2? Kalian cari seolah ada. Kalau nggak nomor 1, nomor 2 lah mungkin gitu ya. Kalau nggak nomor 2, nomor 3, nomor 3, 4 dan seterusnya dicari. Ya, belajar mencari. Nanti ada, insya Allah. Ya. Nah, adik-adikku barakallahu fikum. Jadi iman itu harus ada pada diri seseorang. Kalau seseorang itu tidak beriman, maka nanti dia tidak akan masuk ke dalam surga. Loh, kalau nggak masuk ke dalam surga berarti di mana Kak Bulias? Ayo, siapa yang tahu? Kalau nggak ada di surga berarti di neraka adik-adik. Karena nanti hanya ada 2 tempat. Farikum fil jannati wa farikum fis sa'ir.
satu kelompok manusia nanti akan dimasukkan ke dalam surga dan satu kelompok lagi akan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Adanya hanya dua, surga maupun neraka. Oleh karena itu adik-adikku barakallahu fikum, kita persiapkan dari sekarang, ya, dari usia kita yang mungkin masih kecil adik-adik ya. Dan para pemirsa semuanya, ayah bunda, mari kita siapkan keluarga kita, anak-anak kita untuk kemana? Masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya ada dua tempat. Tempat yang sangat penuh dengan kebahagiaan yaitu surga, dan tempat yang penuh dengan kesengsaraan dan siksaan yang tiada terkira yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Nah, iman itulah salah satu penyebab seseorang itu akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, meskipun dalam hatinya ada iman hanya sedikit sekali, yang penting ada iman, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi seseorang kalau dia tidak beriman, berarti lawannya apa? Kafir. Kalau nggak beriman, lawannya kafir. Maka orang kafir tempatnya di neraka. Ya, tempatnya di neraka kekal selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Nah, iman itu berupa keyakinan dalam hati. Ya, keyakinan dalam hati adik-adik. Jadi kalau kita misalnya orang itu beriman apa enggak, kita kadang juga sulit. Kalau orang itu muslim apa enggak, muslim dia kelihatan sholat, gerakan-gerakannya. Tapi dia beriman kepada Allah apa enggak? Beriman kepada malaikat apa enggak? Beriman kepada kitab-kitabnya? Kita enggak tahu. Karena dalam hati adik-adik. Ya, jadi iman itu adalah keyakinan yang di dalam hati. Kemudian diungkapkan dengan lisannya. Ya, lisannya mengucapkan dia beriman. Ya, beriman. Dia mengaku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada malaikat. Aku juga beriman kepada Rasul-Rasul Allah, kitab-kitab Allah, hari kiamat, dan takdir pun juga iman. Dan yang ketiga, diwujudkan dengan anggota badan. Ya, tangannya, lisannya, matanya, kakinya, semua anggota badannya itu mewujudkan iman yang ada di dalam hatinya. Tatkala dia beriman kepada Allah, ya, dia meyakini dalam hatinya bahwasanya ada Allah. Allah itu ada, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menciptakan, Allah yang berhak disembah, Allah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sangat mulia dan penuh kesempurnaan. Kemudian diwujudkan dalam tingkah lakunya, anggota badannya, ya, tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, melaksanakan ibadah dan lain sebagainya. Nah, kalau orang itu hanya yakin dalam hatinya saja, tidak mau mengikrarkan dengan lisannya, apalagi melakukan dengan anggota badan, maka mungkin nggak bisa disebut dengan iman itu. Imannya bohong mungkin ya. Ada paman Rasulullah itu ya yakin sebenarnya, mengetahui kalau bahwasanya disampaikan oleh Rasulullah itu betul, tapi dia tidak mau mengikrarkannya, tidak mau mewujudkan dalam tingkah lakunya, sehingga tatkala meninggal, beliau meninggal dalam keadaan kafir. Siapa paman Rasulullah? Abu Thalib adik-adik ya. Betul apa salah? Ya, seperti itu. Jadi iman itu adalah keyakinan di dalam hati, kemudian diungkapkan dengan lisannya dan dipraktekkan dengan anggota badan. 3 pokok itu adik-adik ya. Kemudian yang kedua, salah satu keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah iman itu bisa bertambah dan berkurang. Iman itu bisa naik, bisa turun juga. Iya apa enggak adik-adik? Kadang kita merasakan seperti itu apa enggak? Kadang kita semangat beribadah, membaca Al-Quran semangat sholat jamaah, sholat sunnahnya semangat sekali. Akan tetapi suatu saat kadang kita pernah merasakan, gak tahu kenapa ya, kok mungkin pas males,
baca Al-Qur'annya 2 lembar, 3 lembar sudah rasanya sudah capek dan seterusnya. Sholat sunnahnya biasanya 12 rakaat setiap harinya Adik-adik ya. Sabtu 10 rakaat. Itu 1 rakaat pun enggak. Ya, sholat rawatibnya enggak ada sholat rawatib 1 rakaat ya. Sholat rawatib itu minimalnya 2 rakaat ya. Qobliyah maupun ba'diyah. Sholat 5 waktu itu ya. Itu sama sekali enggak. Nah, berarti seseorang itu mungkin sedang turun imannya. Ya. Jadi yang harus kita yakini pertama kali adalah iman itu adalah qaulun wa amalun. Kita meyakini dalam hati, kemudian ucapan dan apa tadi? Perbuatan. Yazidu wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Iman seseorang itu bisa naik, bahkan bisa sempurna, dan bahkan bisa kurang sedikit, dan seterusnya. Kok bisa bertambah dengan apa, Kak Bu Ilyas? Yazidu bi ta'atir rahman. Ya, iman itu bisa bertambah, dia akan naik dan naik tatkala seseorang itu mentaati Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan dia berkurang? Iman itu berkurang bi ta'atis syaiton. Ya. Iman itu wayangkus. Wayangkus itu berkurang, iman itu akan berkurang dan bahkan bisa hilang sama sekali tatkala seseorang itu mentaati siapa? Syaiton. Tatkala dia mentaati setan, dijerumuskan sedikit, akhirnya semakin lama semakin jauh, bahkan bisa hilang imannya. Seperti mungkin orang-orang yang pada zaman Rasulullah ya, kita banyak baca sejarah ya, ada orang-orang yang murtad tatkala Rasulullah masih hidup, mereka beriman, kemudian Rasulullah meninggal, mereka ganti kafir. Ya. Pada zaman Rasulullah ada, sekarang pun juga ada, bahkan banyak. Ya, Kak Ulis kemarin baca baca sebuah berita ya di daerah Semarang kalau nggak salah ya, Semarang atau mana di lereng Gunung Berbabu ya, satu kampung itu yang muslim hanya 1 tok. Bayangkan adik-adik, 1 keluarga, mbah-mbah sama istrinya, ya 2 orang kakek nenek yang sudah tua renta sekali, ya semua sekampungnya non muslim. Ya. Kemana? Apakah dulu mereka juga beriman? Iya adik-adik, dulu mereka juga beriman. Mereka muslim, tapi lama-lama karena mentaati syaitan, akhirnya imannya hilang. Ya, imannya hilang. Sehingga ya sudah, ganti agama, Islam dilepas. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terlindung, ya, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal seperti itu adik-adik ya. Nah, dicatat tadi ya, iman adalah ucapan dan perbuatan yang di dalam hati, ya, kemudian diwujudkan dengan anggota badan yang kemudian bisa bertambah dan berkurang. Ya, bisa bertambah tatkala kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan bisa berkurang tatkala kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala atau mentaati setan, ya. Sekarang adik-adikku barakallahu fikum, kita akan masuk materi yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Rukun iman yang ke-1. Ya, 1. Kak Uliah tadi salah ya, ke-1 kok begini. Rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Antu'mina billahi. Bahwasanya kalian beriman kepada Allah. Nah, tatkala kita beriman kepada Allah, ada beberapa hal yang harus kita pahami dan kita pelajari adik-adik. Yang pertama, kita harus meyakini bahwasanya Allah itu ada. Yang pertama adik-adik ya, Allah itu ada.
Meskipun kita tidak bisa melihat. Ya, karena Allah sifat yang ghaib, nggak bisa dilihat. Tapi bisa dilihat buktinya bahwasanya Allah itu ada. Ya, adik-adik paham? Ya, Allah itu ada meskipun kita tidak bisa melihat. Karena sesuatu yang nggak bisa kita lihat itu belum tentu nggak ada. Ya. Jangan sampai berpikiran, oh nggak dilihat, ya dilihat nggak ada. Berarti Allah nggak ada. Salah. Karena sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kita belum tentu apa? Belum tentu nggak ada. Adik-adik tahu apa yang di dalam kantongnya Kak Abu Ilyas? Tahu apa enggak? Enggak tahu. Iya kan? Berarti enggak ada sesuatu di dalamnya. Ya. Kabel listrik. Nah, kalian di rumah punya listrik kan? Di rumah. Kalian pernah lihat arus listrik itu wujudnya seperti apa? Pernah lihat? Kan cuma kabel tok kan? Kabel ini ada listriknya apa enggak? Wah, enggak tahu. Kita nyalakan lampu, lampunya nyala misalnya gitu. Wah, berarti kabel ini ada listriknya. Kita matikan, ceklek, mati. Kabel ini ada listriknya apa enggak? Enggak ada. Terus bedanya apa? Tatkala ada aliran listrik maupun enggak? Ya. Itu di dunia aja makhluk makhluknya Allah Subhanahu wa taala seperti itu adik-adiknya. Allah yang ghaib, ya, tidak bisa dilihat oleh mata, tapi Allah ada. Salah satu wujud sebagai bukti bahwasanya Allah adalah adanya alam semesta adik-adik. Adanya bumi tempat kita berpijak. Adanya langit sebagai atapnya bumi. Adanya matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Adanya sesuatu yang ada di alam semesta itu, ya, bukti bahwasanya ada yang menciptakan. Ada minuman, misalnya gini adik-adik. Ada minuman, ya. Ini minuman bisa diminum. Bismillah. Ada minuman segelas begini adik-adik ya. Ada minuman, kalau Kak Abu Ilyas katakan kepada adik-adik, minuman ini ada dengan sendirinya. Kalian percaya apa enggak? Enggak percaya. Pasti adanya minuman ini ada yang buat. Ya kan? Ada yang buat gelasnya, ada yang buat sedotannya, ada yang buat plastik penutupnya ini, kemudian ada alat untuk ngepres, dipres krek gini. Ya. Kemudian ada yang mengantarkannya kemana-kemana, akhirnya nyampe di sini dan bisa diminum. Ya, ini nggak mungkin ada dengan sendirinya. Ya, ini yang contoh sederhana loh ya, air segini itu kita nggak bakalan percaya kalau seandainya dikatakan ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang siapa? Ada yang buat. Ya, bagaimana alam semesta? Adanya matahari, bulan, ya berbagai macam planet yang ada. Bahkan kalau kita pelajari IPA adik-adik ya, ada galaksi Andromeda, Bima Sakti, dan lain sebagainya. Ya, itu adanya alam semesta yang begitu besarnya, itu menunjukkan adanya sang pencipta, adanya sang penguasa, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang mampu menciptakannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu. Bukti yang kedua bahwasanya Allah itu adalah adanya Al-Qur'an adik-adik. Ya, adanya Al-Qur'an. Loh, kok bisa Kak Abu Ilyas? Karena adanya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perkataannya ada, berarti yang mengatakan itu ada adik-adik. Iya Pak, enggak adik-adik? Masa tiba-tiba ada orang ngomong tapi enggak ada orangnya ya? Gimana? Ada suara tapi enggak ada orang yang ngomong? Enggak ada ceritanya. Enggak ada ceritanya seperti itu. Al-Quran adalah kalamullah.
firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, itu berarti bahwasanya Allah itu ada. Meskipun mata kita tidak bisa melihat, meskipun telinga kita nggak bisa mendengarkan. Ya. Nggak bisa mendengarkan suaranya Allah, nggak bisa. Ya. Bisa dipahami adik-adik ya? Adanya alam semesta, adanya Al-Quran. Yang ketiga, adanya keteraturan sistem. Wah, sistem itu apa Kak Bilyas itu? Aku nggak ngerti misalnya gitu. Adik-adikku barakallahu fikum, kalian lihat matahari ketika pagi terbit dari sebelah mana coba? Dari sebelah timur kan? Dari timur, kemudian semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, terbenam di arah barat. Setiap hari seperti itu. Pernah nggak mataharinya mogok adik-adik? Pernah nggak mataharinya misalnya rusak, ngambek atau mungkin apa gitu? Pernah? Pernah adik-adik? Enggak pernah terjadi sepanjang masa. Ya. Bulan juga demikian. Bulan tatkala awal kali muncul kecil gitu ya. Kalian pernah lihat apa enggak? Bulan tatkala mungkin awal kali muncul kecil. Semakin lama semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin bulat. Akhirnya tanggal 15, 13, 14, 15 itu mulai bulat dan puncak-puncaknya tanggal 15 ya kalau nggak salah bulan purnama. Nanti setelah itu besoknya semakin lama semakin kecil, semakin kecil hilang lagi. Dan itu berlaku setiap bulan adik-adik. Itulah namanya sistem yang teratur. Ya. Matahari, kemudian planet-planet yang ada di dekat-dekatnya, di samping-sampingnya. Apa susunannya adik-adik? Ayo kalian ingat apa enggak? Matahari. Dari matahari ada planet sampai ke planet yang terakhir. Ayo. Apa? Iya, ini kalian sudah dulu pelajar diajarin begini. Bum, Saurnep. Ya. Ada 8 planet. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Jadi kita adik-adik itu Bumi, planet Bumi itu terletak urutan yang ketiga adik-adik ya. 1 Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya, ada 8 planet. Kalau dulu pas Bilyas SD kelas SD itu adik-adik ada 9 ya. Pluto namanya. Tapi nggak tahu kenapa Pluto dikeluarkan dari anggota planet, anggota tata surya kita. Ya. Kalian bisa dilihat, bisa dipelajari. Mungkin di pelajaran kelas 6 ya kalau nggak salah adik-adik ya. Nah, mereka semua itu adik-adik. Merkurius, Venus, Mars, Bumi, Mars, dan lain sebagainya. Itu beredar dengan teratur pada garis edarnya sendiri-sendiri. Jadi nggak keluar dari garis edarnya, sehingga dia berjalan dengan teratur. Nah, adanya keteraturan itu pasti ada yang mengaturnya. Pasti ada yang menciptakan sistemnya. Iya tak? Nggak mungkin. Kalau seandainya nggak ada yang mengendalikan, akan hancur semuanya. Ibarat mobil suruh jalan sendiri-sendiri, nggak ada sopirnya. Ya. Mobil suruh jalan sendiri-sendiri nggak ada supirnya. Mungkin apa enggak? Anggaplah misalnya mungkin mobil itu suruh jalan sendiri. Nggak ada yang mengendalikan. Apa yang akan terjadi? Sudah tobrukan ini dan sebagainya. Itu kalau jalan. Dan bahkan nggak jalan ya adik-adik ya. Masa mobil bisa jalan sendiri? Nggak ada yang menjalankan soalnya ya. Demikian juga alam semestanya adik-adik. Matahari yang terbit setiap saat. Nggak pernah terlambat. Nggak pernah bangkong ya. Ya, nggak pernah terlambat bangun seperti kalau nggak seperti kita adik-adik ya, kadang kita terlambat bangun. Kalau matahari nggak terlambat bangun, waktunya terbit mesti terbit. Nggak pernah matahari terbit jam 9, jam 10 baru terbit gitu ya. Di negeri kita adik-adik ya.
itu menunjukkan adanya sang pengatur. Ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu ada. Buktinya apa? Adanya keteraturan. Buktinya apa? Adanya Al-Qur'an sebagai kalamullah. Buktinya apa? Adanya alam semesta ini. Itu buktinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Nah, Allah sang pencipta. Adik-adik, ya, itu Allah yang menciptakan. Tidak ada selain Allah yang bisa menciptakan sesuatu. Meskipun itu adalah benda yang sangat kecil sekali. Enggak ada. Semut. Nah, semut yang begitu kecil. Makhluk yang kecil seperti itu, coba. Kalau kita bayangkan adik-adik kalian, mungkin yang pelajar kelas 4, kelas 5 ya, itu akan mempelajari organ-organ manusia. Itu manusianya gede, organ-organnya seperti itu. Coba bayangkan semut yang kecil sekali. Semut yang kecil begitu organ-organnya di dalam tubuhnya, sehingga dia bisa berlari, bekerja kuat dan seterusnya. Coba bayangkan. Nyamuk yang mungkin kita sering terganggu ya, kalau pas malam mungkin ya, Mbak sering digigit nyamuk, nggak bisa tidur dan sebagainya. Bahkan nyamuk yang kecil seperti itu pun nggak ada yang bisa menciptakan. Ya, nggak ada yang bisa menciptakan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Itu adik-adik. Ya, tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Jadi pencipta alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menciptakan. Oleh karena itu kita harus beriman bahwasanya alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang semisal Allah Subhanahu wa taala yang bisa menciptakan ini, itu enggak ada. Ya. Tadi. Kemudian adik-adikku barakallahu fikum, semua makhluk yang ada di alam semesta itu Allah yang memberi rizki. Siapa? Allah yang memberi rizki. Makhluk, baik itu berupa manusianya, hewannya, tumbuh-tumbuhan, manusia yang berbagai macam jenis dan ragamnya. Iya apa enggak adik-adik? Manusia kulit merah, kulit putih, kulit hitam, ya, manusia yang besar-besar, tinggi-tinggi, ada manusia yang pendek-pendek misalnya ya. Semuanya Allah SWT yang beri rezeki. Hewan yang berbadan besar sekali, gajah dan sebagainya. Ya, atau kalau dulu mungkin pernah kita dengar ada dinosaurus ya. Atau mungkin hewan yang paling kecil sekali. Kalau kita contohkan mungkin semut adik-adik ya. Semut atau kutu, atau kalau di tempatnya Kak Boleh sana, daerah asalnya Kak Boleh di Kediri namanya tengu. Tengu itu kecil sekali warna merah. Ya, atau anaknya kutu. Itu kecil sekali, coba bayangkan. Seperti itu. Itu pun Allah yang memberi rezeki. Ya. Jadi berbagai macam jenisnya hewan, berbagai macam jenis dan ragamnya tumbuh-tumbuhan, baik tumbuhan yang besar maupun tumbuh-tumbuhan yang kecil sekali, ya, itu Allah SWT yang memberi rizki. Jadi mereka bisa hidup dengan rizki yang diberi oleh Allah SWT. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, tidak ada satupun binatang melata yang di atas permukaan bumi melainkan Allah yang memberi rizkinya. Ya. Kita lihat mungkin ayam yang ada di sekitar kita, burung, ya, mereka bisa bergerak bersana kemari untuk mencari makan. Ya, mereka nggak punya nggak punya simpanan makanan ya, ya nggak punya simpanan makanan. Kalau tumbuh-tumbuhan mungkin masih ada simpanan makanan adik-adik ya, kayak mungkin pepaya, mangga, itu simpanan makanannya dibentuk buah itu ya adik-adik. Kalau hewan, burung tatkala cari makan dimakan tok, nggak bawa tas diisi beras, diisi apa, kantong ini nggak ada ya. Atau mungkin nimbun di rumahnya, nggak ada juga. Ya, Allah SWT yang memberi rezekinya. Manusia pun juga demikian. Kita, adik-adikku, ayah, bunda, semua manusia yang ada di sekitar kita, manusia ada di bumi ini, Allah yang memberi rezeki.
bukan apa adik-adik? Bukan karena hasil usahanya dia semata. Ya. Dia bekerja itu adalah penyebab, itu sebabnya. Ya, itu sebab-sebabnya. Tapi bahkan kadang ada orang yang orang nggak kerja pun juga dapat rezeki. Ya. Orang sama-sama bekerja, kadang rezekinya banyak, ada rezekinya sedikit dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Ya, itu tadi. Kemudian adik-adik barakallahu fikum, Allah juga yang menghidupkan, yang mematikan. Jadi hidup dan matinya seseorang, makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, tumbuh-tumbuhan, hewan, Allah SWT yang menghidupkan. Kita harus yakini bahwasanya Allah yang menciptakan, memberi rizki, mengatur, menghidupkan, dan mematikan. Ya, itu. Kemudian adik-adikku barakallahu fikum, setelah kita meyakini seperti itu, poin berikutnya yang harus kita yakini bahwasanya Allah semata yang berhak untuk diibadahi. Karena Allah pencipta, tidak ada pencipta selain Allah, berarti Allah lah yang berhak untuk diibadahi, disembah. Tidak ada seorang pun, tidak ada makhluk satu pun yang mereka berhak untuk diibadahi. Tidak ada. Karena di alam semesta ada makhluk, ada khalik. Khalik itu Allah SWT, makhluk itu selain Allah. Jadi matahari, bulan, bumi, atau sapi, itu adalah makhluk Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang menyembah sapi, berarti makhluk menyembah makhluk, adik-adik ya. Kalau ada orang yang menyembah matahari, berarti makhluk menyembah makhluk. Ya, itu salah. Nggak boleh beribadah, apalagi menyembah api. Api yang dia bikin manusia dinyalakan, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi yang satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan, karena Allah yang memberi rizki, karena Allah yang menghidupkan dan mematikan manusia dan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta. Ya. Jadi apabila kita beribadah, maka ibadah kepada Allah. Tatkala kita sholat kepada Allah. Tatkala kita menyembelih hewan kurban, kita berkurban, kurban untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk siapa adik-adik? Untuk setan-setan. Kalian pernah dengar apa enggak? Pernah lihat apa enggak? Ada orang yang menyembelih sapi atau kerbau untuk penguasa Laut Selatan misalnya gitu. Nah, mungkin yang sering di apa namanya, kita lihat mungkin ada Nyi Roro Kidul atau Nyi Roro Elor. Iya, ada apa enggak Nyi Roro Elor? Alah, itu cerita kisah-kisah orang-orang zaman dahulu adik-adik ya. Itu mitos. Ya, itu enggak benar. Jadi tatkala kita sebagai seorang muslim, kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya beribadah kepada Allah, menyembelih hewan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bertawakal kepada Allah. Tatkala kita berdoa kepada Allah. Meminta rezeki, minta kesehatan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang maha segala-galanya. Ya, Allah yang menciptakan, memberi rezeki, bisa menghidupkan, mematikan, bisa menyembuhkan. Ya, tatkala sakit, Allah pun juga yang akan menyembuhkan. Ya, seperti itu. Kemudian adik-adikku barakallahu fikum, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghidupkan. Tidak ada satu makhluk pun yang berhak untuk diibadahi, yang sepadan dengan Allah, nggak ada. Ya. Oleh karena itu adalah kita minta kekayaan, mintalah kepada Zat yang Maha Kaya. Ya. Jangan minta kepada apa itu ya, pada pohon yang besar, atau mungkin pada kuburan, atau mungkin pada apa. Mereka nggak punya apa-apa. Allah yang memiliki alam semesta ini. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah. Yang ketiga, adik-adikku barakallahu fikum. Nah, yang terakhir, kita juga beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
itu memiliki nama, memiliki sifat, ya, memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang sempurna, yang disebut dengan Asmaul Husna. Iya, adik-adik ya, karena pernah dengar apa enggak Asmaul Husna? Dalam surat Al-Hasr, akhir-akhir Al-Hasr, walahul asmaul husna. Ya, ada di situ. Mungkin dari huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ya, kemudian huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin, dan seterusnya. Ya, itu diantara contoh nama-nama Allah yang mulia. Lah, apa namanya tadi? Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah dan baik. Nah, contohnya Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Ya, Ar-Rahman, Maha Penyayang. Kemudian tatkala kita melihat lagi baca Al-Qur'an, wa huwas samiul alim. Innallaha sami'um basir. Misalnya gitu ya. As-Sami, Maha mendengar. Al-Basir, Maha melihat, dan lain sebagainya. Yang itu adik-adikku barakallahu fikum, kita harus meyakini dalam hati kita. Kita harus percaya dan harus yakini bahwasanya Allah Maha melihat, misalnya begitu. Ya, Maha melihat. Jangan sampai dalam hati kita itu mengatakan bahwasanya Allah melihat seperti kita melihat. Enggak. Beda. Kita melihat, makhluk yang lain juga melihat, hewan-hewan juga melihat. Ya, Allah melihat juga, tapi Allah Maha melihat. Kalau manusia, kita melihat terbatas. Hewan-hewan juga melihat, tapi terbatas. Ya, seperti tadi, kalian nggak bisa melihat apa yang ada di dalam sakunya Kak Bulias, ya toh? Apa yang di belakangnya Kak Bulias? Apa yang ada di bawah mejanya Kak Bulias ini? Kalian nggak tahu, nggak bisa melihat. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Setiap gerak-gerik, ya, setiap gerak-gerik makhluknya yang ada di alam semesta, Allah dari atas langit yang ketujuh Maha melihat, mengetahui semuanya. Ya, itu perbedaannya adik-adik. Kita melihat tapi terbatas. Kita melihat ada terhalang tembok, ada terhalang apa dan sebagainya. Kita nggak bisa melihat balik tembok. Ya, toh? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang ketujuh sana bisa melihat apa yang ada di alam semesta ini. Jangan di atas bumi, di bawah bumi pun juga Allah Maha melihat adik-adik. Ya, seperti itu. Kemudian contoh lagi, As-Sami, Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Ya. Jadi semua perkataan yang kita ucapkan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bisik-bisik, hanya berdua ngomong-ngomong apa, Allah Maha tahu. Ya. Tatkala kita berdua, Allah yang ketiga. Tatkala kita bertiga, Allah yang keempat, Maha mengetahui apa yang kita bicarakan. Oleh karena itu adik-adikku barakallahu fikum, kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, ya, tatkala kita menghafal Al-Qur'an, mengaji, baca Al-Qur'an, innallaha huwas samiul basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Berarti kita tatkala bergerak, tatkala ngomong, tatkala bertingkah laku, tatkala berucap, harus hati-hati. Tatkala kita berucap, ucapkanlah yang baik. Jangan ngomong sembarangan, ngomong yang kotor, ngomong yang jorok. Ya. Tatkala berbuat pun juga demikian. Berbuatlah, bertingkahlah yang baik. Ya. Jangan sampai mencuri. Tatkala kita mencuri, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Tatkala kita ngomong jelek, ngomong kotor, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, tatkala kita ngomong, peganglah petunjuknya Rasulullah gimana? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Lek nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Tatkala kita diam, kita selamat. Tatkala kita ngomong yang baik. Kalau kita ngomong yang jelek, semuanya akan dicatat oleh malaikat, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap dari lisannya manusia kecuali ada raqib dan atid yang senantiasa mencatatnya. Oleh karena itu kita belajar adik-adik, Kak Abulias, adik-adik semuanya, para pendengar dan para pemirsa semuanya, yang semoga Allah SWT memberkahi kita semuanya. Kita semuanya berusaha belajar ngomong yang baik, bertingkah yang baik, sehingga dalam catatan amal kita menjadi amal yang baik. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan hari ini ya. Kita tadi sudah mempelajari rukun iman yang pertama. Kesimpulannya adik-adik ya, iman itu apa? Iman adalah ucapan dan perbuatan. Ya, keyakinan dalam hati, ucapan dan perbuatan. Ada 3 tadi ya. Keyakinan dalam hati diwujudkan dengan ungkapan, dengan ucapan, dan dikerjakan dengan anggota badan. Ya, itu poin pertama. Yang kedua, iman bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan mentaati Allah, berkurang dengan mentaati setan. Ya. Yang ketiga, tatkala iman kepada Allah, tatkala kita beriman kepada Allah, maka kita harus meyakini bahwasanya Allah itu ada. Ya, meskipun kita nggak bisa melihatnya. Yang kedua, Allah adalah pencipta, pengatur, pemberi rizki, ya, yang mengatur alam semesta ini. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Dan yang keempat, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia dan sempurna. Nah, insya Allah itu adik-adik barakallahu fikum. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan rukun iman yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Insya Allah Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita juga semakin mengenal Allah. Tatkala kita semakin mengenal Allah, kita akan semakin takut dan berharap dengan surga Allah SWT. Mudah-mudahan adik-adik barakallahu fikum, kita semuanya diberi ilmu yang bermanfaat, ya, bisa mengamalkannya, dan nanti kita dipertemukan bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala tatkala kita sudah meninggal dunia. Barakallahu fikum, ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.